Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 8 hari ini, kita akan membahas mengenai fungsi transenden, yaitu fungsi eksponen alami, eksponen umum, dan logaritma umum. Jadi definisinya, fungsi eksponen alami itu adalah inverse dari fungsi logaritma natural atau ln. Ya. Nah, notasinya adalah kita nyatakan sebagai exp atau gitu ya. Nah, X sama dengan eksponen Y jika dan hanya jika Y-nya sama dengan ln X ya. Atau misalkan kita balik, Y sama dengan eksponen dari X, itu jika dan hanya jika X-nya sama dengan ln Y ya. Nah, boleh yang mana aja asalkan selama konsisten ya. Jadi ini harus memenuhi jika dan hanya jika syarat yang ini ya. Nah, ini eksponen ln X sama dengan X itu X-nya hanya untuk X yang positif. Kenapa? Karena kalau kita lihat di gambar 1, ini nilai X-nya adalah X yang positif semua. Ya, jadi tidak ada X yang negatif. Dan ini pun tidak pernah mencapai 0. Jadi dia asimtot ke 0 ya, asimtot tegak di 0. Nah, kalau misalkan eksponen ln Y sama dengan Y itu berlaku untuk semua Y. Kenapa berlaku untuk semua Y? Karena dia Y-nya masih boleh meluncur ke bawah gitu ya. Dan ini kalau kita perpanjang sumbu X-nya juga ini masih memungkinkan untuk naik gitu. Ya. Masih memungkinkan untuk naik. Nah, kemudian ini tadi kita sebut sebagai inverse ya. Karena kalau misalkan kita lihat secara grafis, nah ini tuh Y sama dengan ln X tuh yang ini. Inverse-nya adalah Y sama dengan eksponen X ya. Jadi ini saling inverse atau saling kemarin kalau inverse itu kan saling bercermin ya si fungsinya gitu. Ini dengan ini. Ya, kemudian sifat-sifat eksponen yang pertama itu kalian harus tahu bahwa nilai eksponen nilai ln eksponen sama dengan 1. Ya, jadi ln E sama dengan 1. Nah, ini untuk menunjukkannya notasinya boleh yang E pangkat X atau kalian tulis eksponen dari X ya. Ini boleh yang mana saja ya. Nah, kemudian teorema A itu hanya menyebutkan bahwa kalau perkalian dua eksponen gitu ya dengan pangkat yang berbeda itu sama aja dengan penjumlahan pangkat-pangkatnya ya. Jadi eksponen A kali eksponen B itu sama aja dengan eksponen A ditambah B gitu ya. Kalau misalkan pembagian berarti sama dengan pengurangan. Nah, turunan E pangkat X ini sebetulnya mudah saja. Jadi turunan dari EX sama dengan EX lagi. Jadi dia kalau diturunkan berkali-kali juga tetap jadi dirinya sendiri. Gitu. Ya, tetap jadi dirinya sendiri. Nah, ini untuk menunjukkannya kalian boleh dirunut ya rumus ini. Jadi yang pertama tadi kan kita punya X sama dengan ln Y atau ini ya awalnya Y sama dengan E pangkat X gitu ya. Dia jika dan hanya jika tadi di awal itu X sama dengan ln Y ya. Nah, selanjutnya kita kedua ruas ini dikalikan atau diturunkan. Jadi dx dari X yang ruas kanan juga dx dari ln Y. Dari ln Y ya. Nah, yang X diturunkan ini 1, yang ini kan ln Y ya, fungsi Y, tapi diturunkannya terhadap X. Jadi kita turunkan dulu si fungsinya si fungsi Y-nya ya, seper Y, tapi pasti ada turunannya lagi. dx dari Y ya, karena beda variabel gitu. Yang ini fungsinya Y tapi diturunkannya terhadap X. Nah, oleh karena itu ini tinggal pindah ruas aja. Kalian nanti akan punya dx seperti ini ya. dxy sama dengan Y. Tadi Y-nya sendiri adalah E pangkat X ya. Jadi kembali lagi ke fungsi awalnya ya. Nah,
Kemudian kita lihat contoh 1 ya. Contoh 1 ini cari turunan dari eksponen pangkat akar X gitu ya. Nah, ini U-nya kita nyatakan sebagai akar X, kemudian yang ini pakai aturan rantai, sehingga nanti kita akan punya dx E pangkat U itu tidak lain adalah df, kalau saya lebih suka ini ya, df du gitu, dikali du dx ya. Nah, yang df-nya tadi kan E pangkat U. Kemudian du dx-nya adalah setengah kali X min setengah. Ya, tadi jadi ini cari dulu ya kalian du dx-nya. Du dx ini tadi dapatnya setengah X pangkat min setengah gitu ya. Lalu ini tinggal nyatakan aja. Ini tadi U-nya kita kembalikan ya. E akar X berarti per 2 akar X. Gitu ya, mudah ya. Nah, contoh 2. Contoh 2 juga sama. Ini pakainya aturan rantai. Kalian ambil U-nya semuanya yang ini, yang pangkat ini. Ya, jadi diambil U sama dengan X kuadrat dan X, ya, maka nanti dapat du-nya, du dx gitu ya, du-nya 2x, jadi yang pertama ini turunkan, x kuadratnya dapat 2x, kemudian yang ininya ln x gitu ya, jadi kayak yang U aksen V ditambah U V aksen gitu ya, ditambah yang ininya X kuadrat ya, kita tidak turunkan, tapi ln-nya kita turunkan jadi 1/X. Oke, ini harusnya du dx ya. Oke, saya lengkapi du dx. Oke, nah hasilnya nanti kita akan punya df du kali du dx ya, atau sama dengan tadi E pangkat U dikali dengan yang ini, yang tadi du dx, 2x ln x ditambah x ya, saya langsung nyatakan x karena ini x kuadrat per x, jadinya x ya. Nah, ini tidak lain adalah E pangkat, kembalikan lagi lah ya ininya, X kuadrat ln X. Nah, yang ini bisa kita gunakan sifat logaritma. Jadi yang ini X-nya tetap, saya 2-nya jadi pangkat ln X kuadrat gitu ya, ya ini tetap jadi X. Nah, karena sama-sama memuat faktor X, maka ini E-nya X kuadrat ln X. Ini X-nya saya keluarkan X gitu ya. Yang ini berarti tinggal ln X kuadrat plus 1. Gitu ya. Nah, ini sama ya. X-nya tinggal posisinya dikedepankan aja supaya jadi kayak gini. Ya, atau ini boleh dibalik posisinya. Gitu. Nah, kalau contoh 3, ini kita mau melihat naik turunnya dan cekung atas, cekung bawah suatu kurva. Kurvanya diberikan oleh fungsi fx sama dengan x dikali e pangkat x per 2. Nah, kalian harus masih ingat ya bahwa untuk mencari naik turunnya kurva itu turunan pertama yang digunakan. Kalau cekung atas, cekung bawah adalah turunan kedua. Ya, jadi turunan pertamanya ini kalian harus udah bisa sendiri ya. Cara nyarinya f, saya contohkan turunan pertamanya saja. F aksen x sama dengan turunkan dari yang
X-nya 1, kemudian yang ininya tidak diturunkan. Nah, ditambah ininya tidak, ininya turunkan ya. X per 2 diturunkan kan tetap ya. Kemudian X per 2-nya turunkan lagi. Jadi setengah. Ya. Nah, ini sama dengan X per 2 ditambah X kali pangkat X per 2 per 2. Ya, sama dengan yang ini. Oke, kalau mau disederhanakan berarti kalian tinggal samakan penyebutnya nanti sehingga diperoleh seperti ini ya. Oke. Bukan disamakan penyebutnya, maaf. Ini karena memuat faktor X dua-duanya. Pangkat X per 2 kita keluarkan. Ya, jadi tinggal 1 per X per 2. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalkan titik kritis, nyari titik kritis ya. Titik kritis ini kalian tinggal sama dengankan 0. Tapi karena yang ini selalu positif, yang eksponen, berarti satu-satunya yang menyebabkan 0 adalah ini harus nilainya 0. Betul ya? Berarti tinggal X per 2 plus 1. Plus 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 1, min 2 ya. Oke, ini titik kritis ya. Atau yang ini. Ya, titik kritisnya. Nah, kalau misalkan naik turun, berarti naik turun kalian tinggal kalau naik ya. Naik itu syaratnya F aksen X harus positif ya. Nah, yang di sini F aksen X ya, karena yang ini udah positif, maka untuk jadi positif ini harus positif kan nilainya. Ya, sehingga kita cukup menjamin yang 1 plus X per 2 itu positif. Gitu. Atau X per 2 itu lebih dari min 1 atau X lebih dari min 2. Ya, maka kalau kita mau buat interval, boleh ini di yang naik tuh jadi min 2 sampai tak hingga. Ini naik ya. Jadi mulai dari sini sampai sini, ini naik kurvanya. Kalau turun, berarti turun. Karena ini pasti positif ya eksponennya, berarti satu-satunya yang bisa membuat dia negatif adalah kita cukup menjamin ininya negatif. Ya, nah ini tinggal saya balikan aja ya si tanda pertasamaannya berarti kurang dari min 2. Artinya kalau kita mau buat interval, ini pasti dari mulai min ta hingga sampai min 2 ya, karena kita nggak punya interval tutup di sini. Ya, nah jadi yang turun ini mulai dari sini. Ya, min 2 sampai ta hingga ini kurvanya turun. Ya, mungkin ini kalau misalkan dilihat secara detail, ini akan terlihat kurvanya menurun gitu. Ya, lalu untuk yang cekung atas cekung bawah, ini prosesnya sama ya. Nanti kalian akan dapat hasil akhirnya seperti ini. Nah, yang ini, yang eksponen ini nilainya selalu positif. Maka kalau misalkan cekung atas, kalian tinggal jamin yang ini harus positif juga. Ya, positif kali positif. Artinya kalian tinggal X per 4, X plus 4 per 4 lebih dari 0. Ya, atau X lebih dari min 4. Ya, yang untuk cekung atas. Nah, kalau untuk cekung bawah, ini harus negatif.
ya. Jadi karena ini selalu positif, maka yang kita cukup menjamin yang ini negatif aja supaya hasilnya negatif, ya. Nah, ini saya buat peretak samaan dengan tanda yang berbeda, ya. Kalau ini tadi lebih dari, berarti yang ini kurang dari, min 4. Jadi ini cekung atas, yang ini C cekung bawah, ya. C cekung bawah. Tadi yang ini naik, yang ini turun, ya. Turun. Gitu, ya. Nah, tadi ini harusnya sama, ya. Tadi nah, ini yang turun. Yang turun ini di X kurang dari min 2, atau ini ya intervalnya. Kalau yang naik, yang naiknya, oh ini yang turun. Nah, ini oke, ini yang naik. Ya. Oke, dibaca secara ini, ya. Ini naik. Ya. Kalau tadi yang ini yang cekung ke bawah. Ini cekung ke atas. Ya, kalau dibuat interval, ini yang cekung ke bawah. Ini yang cekung ke atas. Ini. Oke. Titik baliknya di min 4, ya. Ini tinggal sama dengan kat 0. Kalau sama dengan kat 0, berarti dapatnya nanti X sama dengan min 4. Ini titik balik. Yang tadi yang min 2 titik kritis. Gitu, ya. Oke, kemudian yang selanjutnya, contoh selanjutnya adalah mengenai integral. Jadi secara simultan kita bisa memperoleh bahwa integral dari eksponen pangkat U du sama dengan eksponen pangkat U plus C. Nah, contohnya adalah kita mau menghitung integral dari eksponen min 4x dx. Ya. Nah, U-nya kita nyatakan sebagai min 4x, ya. Sehingga nanti du dx-nya atau du sama dengan min 4x. Nah, ini pakai integral substitusi, ya. Substitusi. Ya. Jadi ini pakai integral substitusi, saya tidak akan membahas terlalu banyak di sini karena sama gitu, ya. Kita tinggal nyatakan nanti jadi ini, ya. Integral E pangkat U du-nya tinggal disesuaikan. Kalau di sini kan du dx-nya min 4, ya. Sedangkan di sini dia tidak 1 gitu, ya. Tidak ada 4 atau apa gitu. Nah, sehingga yang min 4 ini kita harus keluarkan, ya, 1/4 supaya bentuknya sama, ya. Jadi yang ini integral E pangkat min 4x dx itu kita jadikan integral min 1/4 E pangkat U du, ya. Nah, yang 1/4 min 1/4-nya kita keluarkan. Integral E U du, ya. Nah, ini tinggal kalian lanjutkan aja. Nah, yang ini yang contoh 5 juga sama, ya. Kita ambil U-nya yang ini, ya. Kemudian contoh 6, yang U-nya kita ambil yang ini, ya. Jadi kalau dilihat dari polanya, kita ambil U-nya yang di pangkat dari eksponennya itu. Ya. Nah, contoh 7 ini, nah karena contoh 6 sama, ya, contoh 7 aja paling. Contoh 7 U-nya tetap diambil yang ini. Ya. Jadi U-nya 1/x, kalian turunkan 1/x, nanti dapatnya min 1/x kuadrat dx. Ya. Lalu secara substitusi langsung aja integral yang 6e U gitu kan, ya. Nah, tadi kan ini ada min 1/x kuadrat
dx ya. Nah, gimana caranya supaya kita pengen dia jadi du gitu ya, tapi du-nya itu adalah ini kan, sedangkan di sini bukan negatif, jadi kita nyatakan ininya sebagai min 6 gitu ya. Karena kalau misalkan dikembalikan min 6, ini e-nya u, du-nya kan min 1 per x kuadrat dx ya. Nah, ini kalau ini 6 jadi plus, ini 6 x kuadrat, kembali lagi ya ke sini ya. Oke, kita pakai yang dari sini ya. Dari sini berarti min 6 boleh kita keluarkan, integral, tinggal u du ya. Jadi min 6 eu diintegralkan, tetap pangkat u ditambah c ya. U-nya tinggal dikembalikan sama dengan 1 per x ya. Jadinya min 6 pangkat 1 per x. Jadi untuk yang eksponen saya harap sih kalian tidak pusing ya, karena kalau diturunkan atau diintegralkan dia fungsinya tetap sama gitu ya. Jadi itu kemudahan kalau kita mengoperasikan fungsi eksponen. Nah, oke. Video pertama kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti kita lanjut ke materi yang kedua dan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.